layar deh, Pak. Oh, wis sudah. Nggih, sampun. Selamat sore Bu Yati. Selamat sore, Pak Joko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bu Yati sore ini? Alhamdulillah, Pak, agak baik dan juga ada yang kurang baik, Pak. Gitu ya Bu. Semoga yang kurang baik itu akan dibaikan lagi nanti ke depannya Bu ya. Amin. Dan yang kurang bersemangatnya itu bisa dikembangkan lagi semangatnya. Kira-kira ada yang perlu diperbincangkan hari ini, Bu Yati? Ya, itu, Bentar. Pak. Jadi, eee, saya memang hari ini sedang butuh teman untuk berbincang, Pak, terkait dengan apa yang saya hadapi. Makanya saya menghubungi panjenengan tadi untuk bertemu tatap maya dengan panjenengan hari ini. Oke, semoga saya nanti bisa membersamai Bu Yati ya dalam eh, menghadapi ketidaknyamanan mungkin ya di hati Bu Yati. Nah, berikutnya Ibu bisa mulai dari awal penyebab ketidaknyamanan hati Bu Yati sehingga membuat Bu Yati kurang bersemangat kayaknya hari ini. Ya Pak, jadi sehari ini ya tahun ajaran baru ini sih saya mengalami dua hal ya. Kalau menurut saya dua hal yang berbeda yang Ya, menurut saya ini membuat saya tidak nyaman. Yang pertama, saya dan teman saya satu tim BK itu harus berpindah ruangan dari ruangan yang menurut kami itu strategis dan sangat nyaman, ini berpindah ke tempat yang ya bisa dikatakan jauh dari kata-kata strategis dan nyaman. Itu Pak yang saya rasakan hari ini. Jadi itu akan mempengaruhi mood saya sehingga hari ini saya kurang bersemangat dan saya butuh ngobrol dengan panjenengan. itu. Terus yang kedua, saya juga agak mengalami shock ya Pak ya. Shock saya itu terkait dengan kebijakan kepala sekolah Pak. Oh, tentang kebijakan kepala sekolah gitu Bu ya. Iya Pak. Mungkin bisa diceritakan Bu ya dari awal eh, hingga pertemuan kita bisa membawa manfaat nanti belakangnya. Kalau yang kira-kira Bapak bisa menerima 2 curhatan saya nggak, Pak, ya? 2 masalah yang saya hadapi hari ini. Kira-kira waktu yang Ya, panjenengan punya bisa untuk, membersamai saya, Pak, untuk 2 masalah saya? Kira-kira yang mana dulu? saya usahakan bisa Bu ya. Baik, berarti Saya usahakan waktu yang iya, luang ini saya usahakan agar bisa mungkin meringankan lah amin. apa yang menjadi beban atau apa yang menjadi kurang bersemangatnya Bu Yati ke depannya. Mungkin bisa Baik, diceritakan Bu. oke. Saya mulai dari yang kategori, membuat saya agak sedikit syok ya, Pak, ya. Jadi kebijakan kepala sekolah saya di tahun ajaran baru ini, saya yang selama ini mempunyai jam terjadwal masuk kelas, itu secara sepihak itu Ya. harus, kemudian dihapus atau dalam artian, BK tidak mempunyai jadwal lagi secara rutin masuk di dalam kelas. Itu Pak yang saya rasakan. Jadi lumayan membuat saya kaget dan agak sedikit kecewa. Gitu Pak. Itu masalah yang pertama Bu ya. Siap. Kemudian untuk masalah yang kedua Bu bisa ceritakan. Yang kedua ini masih saya kategorikan ringan Pak, karena ya Ya. pastinya sebagai seorang anak buah ya Pak ya,
kita harus menerima satu perubahan-perubahan yang terjadi di lembaga kita. Jadi kalaupun memang misalkan saya harus berpindah tempat, ya saya merasakan hal ini adalah hal yang wajar. Begitu, Pak. Kita coba kupas dari permasalahan yang kedua, Bu, ya. Menurut Bu Yati, Ya, efek Pak. efek yang lebih berat itu yang mana, Bu? Dari permasalahan yang pertama atau yang kedua? Kalau saya, efeknya ya pasti yang pertama, Pak, di mana jadwal BK tidak menjadi kegiatan rutin lagi di kelas. Itu yang membuat saya agak sedikit, membebani, Pak. Shock. Membuat saya shock, betul. Kemudian berarti untuk diskusi kita ke depan, fokus yang kita bicarakan adalah masalah yang Ibu kedua, Bu, ya. Masalah yang kedua. Bukan begitu, Bu, ya? Ya, masalah Oke. boleh, Pak, saya mengikuti jadwalnya penyedangan, tapi saya kepingin yang masalah yang lebih berat aja yang kita bahas hari ini. Mungkin yang ringan, yang saya harus pindah ruangan, saya buat untuk pertemuan berikutnya. Bolehkah ya, Pak? Ya, boleh-boleh saja. Kemudian bisa diceritakan, Bu, mungkin ya, perasaan Ibu ketika kejadian itu, ya. Apakah Ibu merasa merasa tidak berharga atau tidak dihargai gitu oleh rekan-rekannya? Pak, pastinya sebenarnya bukan tidak dihargai ya, Pak, ya, karena, Ya. yang saya rasakan itu selama ini memang, kenapa saya menginginkan BK itu lebih rutin untuk masuk di dalam kelas, pastinya karena selama ini banyak, eee, ada pendapat-pendapat miring terkait dengan bagaimana sih peran BK di sekolah gitu. Tidak jarang banyak Bapak Ibu guru apalagi ketika jam-jam atau di situasi semester gitu ya, Pak. Mereka mencibir ya, katakanlah mencibir gitu ya. Enak ya guru BK ndak bikin soal, enak ya guru BK tidak ngoreksi begitu. Jadi, eee, itu yang membuat kami atau yang membuat saya secara pribadi itu merasa, "Loh, berarti saya selama ini tuh dianggap santai," begitu. Saya agak kurang nyaman gitu Kak Joko dengan hal demikian. Sehingga kalau jam itu diambil atau dalam artian tidak rutin, secara rutin masuk di dalam kelas, maka akan muncul lagi, persepsi atau penilaian dari teman-teman yang demikian. Saya nggak mau Pak. Itu Pak Joko. Oh gitu. Jadi banyak rekan-rekan yang mencibir bahwasannya BK itu kayaknya tugasnya lebih ringan, Bu, ya dibandingkan Iya, guru-guru yang lain betul seperti sekali itu. Pak. Kemudian apa Sama. yang bisa Ibu lakukan dengan cibiran-cibiran dari rekan-rekan itu, Bu? Ya, biasanya saya akan melakukan kegiatan jemput bola, Pak. Dalam artian begini ya, Pak, kalau di dalam guru BK, pekerjaannya guru BK itu kan bukan hanya layanan klasikal sih ya, Pak, ya, ada konseling, ada kemudian bimbingan pribadi. Kalau dalam hal untuk konseling pribadi, saya biasanya lebih sering koordinasi dengan sekretaris kelas, Pak, untuk mengetahui siapa-siapa yang hari ini tidak masuk di kelas tersebut. Setelah itu, saya biasanya berkoordinasi dengan wali kelas untuk kemudian bersama-sama memberikan konseling terhadap anak yang punya catatan atau tercatat sebagai anak-anak yang kategori istimewa. Begitu Pak yang saya lakukan. Kemudian mungkin saya akan, bukan mungkin ya, memang selama ini sudah saya lakukan itu saya membuat kerjasama dengan Wakakesiswaan misalkan Pak, misal gitu ya, karena memang selama ini BK itu seperti mitranya Wakakesiswaan ketika berhadapan dengan siswa.
Misalkan ketika di sekolah saya ada kasus atau ada masalah yang mencuat terkait dengan masalah asusila gitu ya, tentang Mhm. seks di luar nikah gitu ya, apa seks remaja itu, saya berkoordinasi dengan wakil kesiswaan untuk menciptakan atau membuat program yang itu terintegrasi dengan masalah yang dihadapi di sekolah saya. Begitu Pak Joko. Oh, jadi Bu Yati ini orangnya suka berkoordinasi dan berkolaborasi dengan Iya, rekan-rekannya ya. iya Pak. Oke. Karena saya khawatir kalau saya nanti dianggap makan gaji buta Pak Joko. Oh, ya enggak segitunya, Bu. Gitu. Mungkin ada Iya, rencana ke depan, Bu, itu untuk memperbaiki permasalahan-permasalahan ini, Bu. Ada rencana saya mungkin. Pak ya. Heeh. Nggih. Saya sebenarnya sudah mengatur strategi Pak, tapi apakah menurut Bapak ini benar nggak ya? Jadi saya itu karena sudah mengetahui bagaimana atau informasi terkait keberadaan BK yang tidak terjadwal lagi, saya langsung refleks menghubungi teman-teman kurikulum Pak. Saya ingin klarifikasi, mendapatkan klarifikasi apakah apa sih sebenarnya masalah yang membuat kami guru BK tidak dapat lagi jam di dalam kelas gitu. Terus kemudian selanjutnya saya harus mengatur ulang lagi kayaknya karena memang dianggap selama ini mungkin kontribusi kami kurang maksimal ya. Uh, Ya. Memang Pak di sekolah kami itu guru BK-nya 3 Pak, sedangkan siswa kami 1.200. Oh, Nah, banyak, iya, Bu ya. iya. Mungkin setelah saya berpikir lebih dalam lagi, ternyata memang ketika fokus kita ada di dalam kelas, mungkin anak-anak jadi tidak terlayani dengan baik gitu dalam bimbingan pribadi atau konseling pribadi. Maka ya mungkin saya akan berdiskusi dengan wakakurikulum, setidaknya ada win-win solution lah Pak, supaya Oh, kami tetap dekat dengan bagus. anak-anak dan juga kurikulum tidak terbebani dengan jumlah jam mapel yang terlalu banyak. Itu Pak yang akan saya lakukan Pak, dan itu refleksi saya Pak Joko. Bagaimana menurut Pak Joko? Ya, itu termasuk langkah-langkah yang baik, Bu ya. Semoga rekan-rekan di sana mendukung, tidak mencibir ya. Kalau awalnya kan mencibir Pak. ya. Betul Pak. Dengan ide-ide dari Bu Yati ini malah rekan-rekan nanti bisa mendukung sepenuhnya. Kemudian kapan, Bu, rencana ini mulai dilaksanakan? Saya sudah janjian dengan wakakurikulum Pak. Insya Allah besok saya bertemu dengan beliau menunggu waktu longgar beliau karena beliau juga setuju akan menjelaskan alasan mengapa guru BK tidak mendapatkan jadwal khusus masuk ke ruang kelas. Itu Pak. Jadi besok akan saya lakukan rencana yang sudah saya atur tadi. Harapannya apa, Bu, dari Bu Yati nanti ke depannya? Harapannya ya peran dan fungsi guru BK itu bisa sesuai dengan apa ya Pak, dengan yang sebenarnya guru BK itu berfungsi. Jadi yang selama ini mungkin banyak orang menganggap bahwa BK ini adalah polisi sekolah gitu ya. BK Hmm. ini kenal siswa ketika ada masalah. Nah, dengan cara seperti ini setidaknya kami menunjukkan bahwa BK itu bukan hanya menangani masalah, tetapi juga menangani prestasi siswa, begitu Pak. Jadi kami tidak akan menyerah, kami tidak akan berhenti berjuang untuk menyuarakan bahwa BK itu adalah sahabat siswa, bukan polisi sekolah. Itu Pak Joko. Oke, semoga terlaksana dengan baik ya, Bu ya. Amin. Oke. Kemudian apa komitmen dari Bu Yati dalam pelaksanaan rencana tadi? Ya, pastinya saya akan bekerja menjadi lebih baik lagi. Sekarang saya merasa lega Pak, ketika sudah berdiskusi dengan panjenengan, saya mulai bisa berpikir bahwa mungkin ini adalah cara yang terbaik untuk kami mulai membenahi pekerjaan yang mungkin selama ini menurut saya sudah baik, tapi ternyata dari pihak kepala sekolah atau mungkin juga dari rekan-rekan manajemen itu dianggap belum
maksimal, enggak apa-apa, kami terima dan kami akan tetap berusaha melakukan yang terbaik, intinya untuk anak-anak. Baik, Terima semoga kasih, langkah-langkah oke, langkah-langkah yang Bu Yati laksanakan nanti semoga nanti ya sesuai dengan komitmen Bu Yati ya, sehingga bisa berjalan dengan sesuai harapan Bu Yati sendiri. Nanti kita bisa saling mengevaluasi Bu ya, saling mengevaluasi. Kemudian ada lagi Bu yang perlu disampaikan? Cukup Pak, terima kasih saya sudah menemukan solusinya dan saya merasa lega hari ini karena bisa berdiskusi dengan panjenengan. Terima kasih atas Oke. waktunya Pak Joko. Oke, sama-sama Bu Yati. Semoga selalu sehat dan semangat. Amin. Oke Oke, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.